Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai cara kerja sebuah alat elektronika sederhana yaitu kipas angin. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjutnya, di sini perkenalkan dulu nama saya Muhammad dari Yunani dengan NIM 2301 40 20 16. Kipas angin. Jadi, kipas angin adalah suatu alat mekanikal yang dirancang untuk menghasilkan aliran udara dengan tujuan memberikan pendinginan atau sirkulasi udara di suatu ruangan. Kipas angin umumnya terdiri dari bilah-bilah yang dipasang pada suatu rangka, yang kemudian diputar oleh motor listrik atau mesin lainnya. Gerakan putaran bilah-bilah ini menciptakan aliran udara yang dapat membantu mengurangi suhu ruangan dan memberikan kenyamanan bagi orang sekitarnya. Beberapa jenis kipas angin mencakup kipas angin langit-langit atau ceiling fan, kipas duduk, kipas meja, dan kipas gantung. Kipas angin sering digunakan di rumah, di kantor, atau tempat-tempat lain untuk membantu mengatasi panas dan menciptakan sirkulasi udara yang menyegarkan. Cara kerja perangkat kipas angin. Pada umumnya, cara kerja kipas angin ada pada pemutaran kipas angin yang digerakkan oleh motor listrik. Prinsip kerja yang digunakan adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada sebuah motor listrik terdapat sebuah kumparan besi pada bagian yang bergerak beserta sepasang magnet U berbentuk pipih pada bagian diam atau permanen. Listrik yang mengalir pada listrik kawat dalam kumparan besi akan membuat kumparan besi menjadi sebuah magnet. Karena sifat magnetnya saling tolak pada sebuah kutub, gaya tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan magnet membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut. Akibatnya, baling-baling kipas angin yang dikaitkan ke poros kumparan dapat berputar. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi yang akan menjadi gaya pemagnetan ditunjukkan untuk membesar hembusan angin pada kipas angin. Pada dasarnya, semua jenis kipas angin mempunyai cara kerja yang sama. Yang membedakannya hanya pada posisi penempatan kipas angin saja. Ini ilustrasi cara kerja kipas angin. Pada saat saklar dinyalakan, maka arus listrik akan mengalir ke motor, kemudian memasuki gulungan kawat yang dililitkan pada dasar logam. Ketika arus ini melewati kawat, medan magnet mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam, yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini menyebabkan kumparan motor berputar. Saat kumparan berputar, maka baling-baling kipas akan berputar. Dari sisi baling-baling yang miring akan menggerakkan angin dari satu titik ke titik lainnya secara terus-menerus. Udara cenderung lebih lambat di belakang kipas akan tersedot dalam putaran baling-baling kipas dan keluar dari baling-baling dengan kecepatan yang lebih besar dari kecepatan yang sebelumnya. Luas penampang baling-baling kipas sama dengan ukuran penutupnya, biasanya berbentuk silinder. Oleh karena itu, kecepatan di belakang kipas angin seharusnya sama dengan udara keluaran kipas angin. Untuk mengatasi masalah ini, maka desain kipas harus mampu menghisap udara dengan area yang lebih luas, sehingga udara keluaran menjadi lebih cepat dari udara yang dihisap. Volume udara yang terbatas dampaknya akan tercipta aliran udara yang keluar dari kipas angin, dan bentuk aliran udaranya menyerupai kerucut yang mengambang. Itu saja ilustrasinya, mari ke pembahasan lebih lanjut. Komponen yang ada di kipas angin, motorisi atau dinamo dilihat seperti gambar di samping. Jadi fungsi dinamo ini atau motor listrik ini pada kipas angin bertanggung jawab mengubah energi listrik menjadi energi mekanik agar baling-baling dapat berputar. Cara kerjanya, motor listrik atau biasanya menggunakan prinsip elektromagnetisme ketika arus listrik mengalir melalui kumparan kawat yang ditempatkan dalam medan magnet. Kumparan tersebut mengalami gaya gerak berputar yang kemudian ditransfer ke poros motor, yang mana membuat kipas angin itu bergerak dan berputar. Selanjutnya ada saklar atau selector switch, seperti gambar di samping. Jadi fungsinya ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan kipas angin dan memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan putaran kipas. Cara kerjanya, kipas saklar atau selector switch dalam posisi on, siklus listrik terbuka, memungkinkan arus listrik mengalir ke motor listrik dan memulai putaran kipas. Sebaliknya, ketika dalam posisi on, siklus listrik terputus dan kipas berhenti berputar. Saklar atau selector switch ini juga bisa mengubah tegangan atau frekuensi untuk mengatur kecepatan putaran motor. Kompresor atau kapasitor seperti yang dilihat pada gambar samping. Jadi fungsinya itu adalah membantu dalam memulai dan mencegah putaran kipas angin. Cara kerjanya, memberikan dorongan awal untuk melampaui hambatan saat kipas angin pertama kali dihidupkan. Setelah itu, kipas angin dapat terus berputar dengan bantuan daya listrik. Selanjutnya ada thermal hose atau pemutus arus panas. Jadi seperti yang dilihat pada gambar di samping, dia itu berbentuk seperti lilitan sebuah kawat. Jadi fungsinya itu melindungi kipas dari overheating atau korsleting listrik. Cara kerjanya, jika sebuah kipas melebihi batas aman, thermal hose akan memutus aliran listrik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Berikutnya ada remote control.
Seperti yang dilihat pada gambar samping, biasanya kipas angin itu memiliki remote control, memungkinkan pengguna untuk mengalihkan kipas dari jarak jauh. Cara kerjanya, remote control mengirimkan sinyal inframerah atau radio frekuensi ke penerima remote pada kipas. Penerima ini kemudian memperoleh sinyal dan mengirim instruksi ke komponen kontrol kipas untuk mengubah kecepatan atau fungsi lainnya. Selanjutnya ada kabel listrik, seperti yang dilihat pada gambar di samping. Jadi fungsinya itu untuk menyediakan saluran penghantar listrik dari sumber daya listrik ke berbagai komponen di dalam kipas angin. Cara kerjanya, kabel listrik terhubung ke sumber daya listrik, kemudian arus listrik mengalir ke motor kipas, menyebabkan putaran baling-baling yang membuat kipas menyala. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pembahasan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.